Yo guys, balik lagi ya. Masih di game Solo Leveling Rise. Oke, ini abis maintenance update terbaru em, Hunter Yosohyun ya guys. Jadi, oke, kita coba bahas aja. Dia ini scalingnya attack ya. Elemennya api, terus kalau kalian nanti mau nge-build, udah pasti nih defense penetration ya. Sama core attack. Ini juga weaponnya nambahin skill shot sama hellfire ini 8%. Kalau misalnya bintang 5 penetration 12%, core attack sama kill shot sama hellfire ini 24%. Ya lumayan sih guys, 12 sama 24 ya. Cuman nggak gede-gede banget juga. Oke, kita lanjut ke basic skill, basic attack-nya normal ya. Terus core attack-nya juga nggak ada efek apapun ya, cuman damage doang. Terus elemennya api, dan 800% ini kayaknya nggak lebih besar daripada Alicia ya guys. Jadi masih lebih superior Alicia menurut gue. Terus skill satunya trick shot, damage 800%, udah. Cooldownnya 10 detik, konsumsi mananya ini 150. Yang ini yang cukup gede ya, 1450 damage-nya. Terus udah nggak ada kayak ngasih debuff atau buff tambahan ya, cuman pure damage aja. Oke, nah ini ketika dia jadi support Jinwoo, kasih damage 800, terus dia kasih buff yang namanya Spotlight. Spotlight itu apa? Kalau buat Jinwoo itu dia nambahin defense penetration Jinwoo ya, 16%, sama increase damage equal 16% dari Sung Jinwoo defense penetration. Jadi kalau Sung Jinwoo kalian defense penetration-nya rendah juga pakai dia buat support agak kurang ya. Kecuali kalian banyak staff-staffnya yang pakainya defense penetration, jadi ngedongkrak banget lah ini. Gitu. Cuman kita nggak tahu ya nih, defense penetration itu sama misalkan buff yang nambahin attack gitu atau di max increase akan lebih bagus yang mana, nanti mungkin akan dicoba ya, dites ya guys, seberapa besar efek dari si defense penetration ini. Terus KTA-nya biasa juga ya, cuman 800%. Oke, nggak ada debuff, nggak ada buff juga. Nah, ultinya juga guys, cuman pure damage doang. Jadi ini kayaknya memang pure damage ya, dan kita agak dikecewakan karena ini skill 1 dan skill 2 dan lain-lainnya ini nggak bisa ngebreak ya. Soalnya kan kemarin di leak-nya itu dia bisa ngebreak, ternyata pas rilis nggak bisa ngebreak. Jadi ya sedikit kecewa juga. Kena PHP gitu guys. Oke, terus kita bahas pasifnya ya. Jadi ketika dia trick shot sama firing swarm, trick shot itu mungkin skill 1 sama ini ya, KTA ya. Dua ini dia tuh bakal keluarin spotlight. Nah, spotlight efeknya tuh beda guys. Ketika dia kasih ke Jinwoo kan tadi 16% ya, ini 24. Tadi oh ya nih ya, ke Sun Jinwoo 16, tapi kalau ke diri dia sendiri itu 24. Durasinya 24 detik juga. Ini 10 detik ya, kalian bisa spam terus sih, jadi efek spotlight ini akan ada terus ya. Mana tadi, dengan 24 detik, sedangkan cooldownnya cuman 10 detik, jadi kalian akan kurang lebih bisa permanen lah sih yang ininya ya, spotlight buat diri dia. Terus ketika dia menggunakan firing swarm atau zeroid in blast ini ultinya ya, jadi dia KTA atau keluarin ulti, dia itu bakal keluarin namanya magic firearm. Ini kayak dia kayak ada drone gitu guys, bantuin nembak. Jadi drone-nya itu punya damage 40% dari attack dia. Jadi udah pasti kalian mainnya defense penetration, attack persen ya. Kalau critical nggak tahu deh, coba kita baca dulu. Terus ketika dia si drone-nya ini
mukul, kena musuhnya, dia itu akan memberikan efek lagi nih, magic reaction, durasinya 5 detik. Magic reaction itu apa? Ini, increase fire damage taken by 1%. Bisa di stack sampai 20, berarti 20% ya maksimalnya. Nah, gue nggak tahu nih, ngumpulin stacknya nih seberapa mudah ya. Soalnya nih 20 ini kan cukup banyak ya. Gue nggak tahu, mungkin dia setiap hit itu akan nambah 1. Jadi kan drone-nya gue lihat tadi pas gue hunter preview juga, drone-nya kan nembaknya lumayan banyak tuh. Nah, itu bisa ke stack atau enggak. Dan yang harus kalian tahu, ini nambahnya fire damage. Jadi ketika kalian pakai dia, fire damage ini akan muncul ketika weakness si monsternya tuh api ya. Ketika dia elemen counternya bukan api, si fire damage taken ini nggak akan ada gunanya guys. Jadi ini situasional juga ya. Kalau defense penetration kan memang ini universal ya, mau musuhnya elemen apapun ini akan kepake sama damage increase. Tapi kalau fire damage taken, setahu gua dia nggak akan ke efek kalau misalkan counternya bukan api gitu. Oke, itu ini yang polos. Nah, kalau kalian masuk bintang 1, ketika kalian keluarin kill shot hits, berarti skill 2 ini kena ya. Dia bakal aktifin core attack otomatis ya. Ini kayak mirip-mirip Alicia lah. Dan nambahin damage core attack itu 30% selama 6 detik. Cooldownnya 16 detik, terus ketika core attack-nya itu kena, jadi kalian skill, terus berubah jadi core attack-nya kalian mukul juga dan kena, itu akan memberikan madness effect ya. Cooldownnya 16 detik juga. Madness itu apa? Reset the cooldown of kill shot ya. Jadi kalian bisa keluarin skill ini lagi sekali lagi. Terus increase the user damage 30% ya. Terus ketika jadi skill 2-nya ini kan tadi kena madness ya. Dapat madness, terus dia kan ke reset ya. Dia namanya pas ke reset itu bukan namanya kill shot lagi, tapi namanya Hellfire ya guys. Dan memberikan user damage 30%. Jadi ketambahan buff lah. Terus ketika Hellfire-nya itu kena, dia itu akan mengaktifkan si Magic Firearm itu, yang itu dengan si drone-drone itu ya maksudnya. Jadi ketika Hellfire-nya kena, drone ini bakal muncul dan bakal memberikan efek Magic Reaction lagi. Jadi mungkin kalian kejar A1 ya, udah bagus sih. Oke, terus ketika Hellfire-nya aktif, dia akan ngapus efek Madness ya. Skill 2 standar. Tapi dia ini karena core-nya dia di defense penetration, dia nambahin lagi 10%. Terus ketika trick shot, itu skill 1 ya. Nih trick shot. Dia akan nambahin attack dia sendiri sebesar 24% selama 12 detik. Oke, ini dapat buff tambahan, tapi kalian harus kejar bintang 3. Terus bintang 4-nya standar ya. Attack 12% sama bintang 5 nih. Increase the damage skill shot and Hellfire. Berarti skill 2-nya yang benar-benar di boosting ya guys. Skill shot dan Hellfire di skill 2-nya ini. Sebesar 4% dari setiap magic reaction ya. Dan bisa di stack sampai 80%. Magic reaction itu berarti 1% itu satunya 1% ya. Berarti kalau di stack sampai 20 berarti 20%. Jadi kalau ini 80% berarti magic reaction-nya itu bisa sampai 80. Kalau 80 dikali 4% itu peningkatannya berarti sekitar 320% ya guys. Itu kalau hitung-hitungan gue ya, gue nggak tahu ini benar atau enggak. Cuman kalau gue teliti ya, 80% kan berarti harusnya kalau ini 1% kan ya udah bener kan, berarti 80 kan berarti butuh stack sih magic reaction itu. Cuman ini ada durasinya 60 detik, nggak selamanya atau permanen ya. Jadi agak PR juga kalian ngumpulin 80% banyak banget dan itu durasinya cuman 1 menit.
Cuman gue nggak tahu, balik lagi ngumpulin si instance of a magic reaction ini gampang atau susah ya. Oke, gitu aja guys. Gue masih bingung nih, gue galau soalnya ya kita balik lagi guys, sebenarnya belum perlu dia ya, belum ada konten yang sepenting ini, sepenting si Vulkan yang pakainya tuh elemennya api. Kecuali nih ya, gue nggak tahu nih, 2 konten lagi nih yang belum terupdate ya. Kalau kalian tanya, lu gacha nggak bang? Gue nunggu ya. Gue kan kaum mending, gue nggak mau gegabah. Gue yang penting selama 20 hari ini gue coba teliti seberapa pentingnya dia, seberapa brokennya. Kalau misalkan biasa-biasa aja dan gue sebenarnya nggak ngerasa butuh dia, jadi mungkin gue bakal skip dan gue mungkin akan nanti gacha dia di banner standar aja. Oh ya, by the way, ini Alicia sama Phoenix Soul udah bisa masuk ya guys. Alicia gue udah bintang 5 jadi gue nggak masukin. Phoenix Soul gue masukin. Cuman balik lagi ini gue masih simpen karena Alicia gue bintang 5. Terus kalau Melin masuk sini juga gue nggak bakal ambil Melin karena bintang 3 menurut gue udah cukup banget. Jadi mungkin ketika gue nggak ambil Sohyun ini, nanti gue baru gacha di banner standar, temen itu masih lama banget ya. Dan ya kita lihat, tunggu dulu aja 20 hari ini, mungkin nanti ada update perihal konten baru yang memerlukan elemennya api ya. Jadi gue menunggu dulu lah. Kalau kalian gimana? Kalian gas gacha atau nunggu juga atau skip? Coba tulis komen di bawah ya. Oke, terus beberapa update itu ada, kita bahas sedikit ya guys. Nah ini Battlefield of Trial-nya ada yang tipe api guys. Nih ya, mungkin si Sohyun itu dipersiapkan untuk ini, recommended elemennya api soalnya. Tapi hadiahnya itu 30.000, biasa di kelipatan 10 guys, atau 5 coba. 5 ini, 10 ini. Dan cuman sampai floor 10. Kalian spend tiket limited cuman buat dapetin ini sih. Dan ini gacha ya. Kalian belum tentu dapat ini atau ini. Bisa aja ini atau ini. Jadi kalau developer buat keluarin elemen api cuman buat ini sih kayaknya agak konyol ya guys. Jadi menurut gua kalian cuman buat kelarin ini kalian ambil si Sohyun, menurut gua kurang bijak juga sih. Jadi kecuali ini ya, coba. Dan kita nggak tahu juga hadiahnya, soalnya tadi hadiahnya kurang banget nih. Kalau player coba, ini Sung Jinwoo ya, tuh cuman beginian. Nggak worth it sih menurut gue ya pribadi. Oke, Hunter Archive nih guys. Nih ya, kalian spam aja, ini nggak perlu kunci nih yang bagian ini. Lumayan nih, dapatnya lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali 50, 750 ya. Dan ini kalian kalau mau dapetin skin dia bisa. Caranya itu yaitu kalian ya battle aja, tapi ada kalau bisa kalian udah dapat dia satu punya weaponnya, plus kalian itu bawa si Jinho ya, jadi kalian itu bisa nambah 24 lagi poinnya. Kayak gua tadi sempat di Park Hae-jin ya. Nih kalau kalian bawanya ini ada ketambahan poin guys. Poinnya itu buat apa? Supaya kalian lebih cepat nih ngumpulin ininya. Kalau kalian mau skinnya kalian harus butuh 7.500 poin ya. Ya mungkin ini bertahap ya, nggak bisa satu hari kalian langsung kelar. Soalnya kuncinya juga cuman dikasih 10 tadi atau 11. Jadi ya nyicil lah untuk kalian sampai ke kostumnya. Cuman ya tipsnya,
kalian bawa Baekhyun Ho, pakai weaponnya. Cuman menurut gua kalau nggak punya weapon jangan bela-belain cuman buat event beginian kalian bikin craft weaponnya, nggak usah, kalian bawa dia sama dia aja ya. Jadi ketambahan 16 plus 30. Kalau pakai jinnya kan memang harus bawa ya 100. Oke. Terus oh ya, ada gem tersembunyi nih di mailin. Yang kemarin kita udah kelar ya. Ternyata di bawahnya masih ada ketambahan yang baru nih guys. Tuh. Lumayan. Ya, kalian bisa dapat essence lagi nih tambahan. Kelarin aja sampai bawah. Oke, terus fusion ya. Nah, ini kan kemarin katanya rednya mau dinambahin. Ternyata bukan red yang kita kalau craft dari batu ya. Ternyata red fusionnya. Jadi tadinya kalau nggak salah 35 guys. Sekarang jadi 45. Ini sekalian gue cobain aja ya. Ini sekalian aja deh. Ya, nggak dapet tuh yang ungu, sudah biasa. Oke, ini 45% ya. Harusnya sih lebih mudah, guys. Oke, tetap gagal ya. Oh, kalau yang ini... Oh, yang legendary juga nambahnya 10% ya. Tadi 25 ya, guys. Jadi 30 plus 2. Nah, ini gue juga bisa sekali. Mudah-mudahan ya, guys. 1, 2... Oke, masih gagal. Ya sudahlah. Terus ini juga jadi 45 ya. Coba. Oh, dapat nih satu guys. Gue udah dapat belum ya? Yang itu. Udah ada. Ini bisa sekali nih. Mudah-mudahan nih. Gue belum punya yang legendary nih. Mungkinkah ini legendary pertama? Ini juga kayaknya dinaikin guys. Kita view saja. Yang biru. Ya dapat satu ya, additional attack. Sekali lagi. Masih gagal. Oke. Terus codex kayaknya nggak ada ya. Ini tadi karena gue dapet. Oh ya, sama ini. Tingkat kesulitannya dikurangin guys. Jadi harusnya lebih mudah ya. Coba aja kalian. Ini gue belum nyobain. Nanti gue cobain dan gue update ya. Terus ini yang baru ya. Dari set. Ini juga. Nah. Ada kemungkinan juga. Ini kan hunter dan api ya. Baru kak. Cuman ya. Agak sayang aja cuman buat konten beginian dia keluarin api sih. Coba menurut kalian gimana guys? Wajib gacha atau tidak? Nah ini Libora ya. Kostum barunya kalau kalian mau ambil di Battle Pass. Tapi saran gue tunggu diskon aja guys. Bentar lagi juga diskon. Seminggu sekali pasti diskon lah. Dikasih vouchernya. Jadi menurut gue santai aja. Tunggu diskon aja ya. Oke, terus apa lagi? Shop paling ya. Shop, nah ini biasa ya, 35.000 nih, baru sih guys, murah sih segini ya. Terus ya biasa ini kayak step up gitu ya. Nah ini kalau nggak salah kalian bisa beli tiket si Vulkan nih, 1.000 seminggu sekali doang.
1000 cuman ya worth it nggak worth it ya. Kalau kalian dapatnya bagus, yang legendary terus statnya bagus ya worth it, cuman kalau dapatnya ampas juga kesel juga ya. 1000 juga soalnya nggak murah, kecuali 100 gitu. Oke, ini buat para spender. Nah, ini juga 10-nya Skadi, ini udah ke reset ya. 30-nya Alicia. Ini kalau kalian kejar A5, worth it sih. Beli aja yang 16.002 ya. Selama 15 hari kan dapat ya. Dengan waktunya 21 hari ya. Oke, ini biasa, nggak ada yang baru. Oh ya, sama ini. Ada tiket eksklusif untuk Hunter yang SR ya. Nanti gue coba baca-baca untuk eksklusif weapon mereka yang bagus, yang kalian worth it harus ambil yang mana. Nggak ambil juga nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita udah pada pakainya SSR ya guys. Ini kayak kurang, ini paling buat support kayak breaknya biar makin cepat atau kasih buff yang bagus gitu ya. Oke, ini nggak ada juga. Oke, nggak ada guys. Shadow juga rumornya Cerberus ya, cuman belum. Dan katanya yang ini guys, nanti tiernya bakal dinaikin ya, jadi kalian tuh bisa dapat, ini kan sekarang level 55 ya, nanti bisa level 70 sampai 75. Kalau 75 ya gede sih, mungkin bisa saingin sama statnya yang Vulkan ya. Ini gue buka aja. Nih, ini kan 78. Menurut gue mungkin statusnya sama, cuman efeknya berbeda ya. Oke, gitu aja kali guys. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian gimana nih? Kalian gacha atau enggak? Kalau gue mungkin ya 1-2 hari ini gue mungkin coba ngulik dulu ya. Lihat-lihat review orang, review YouTube luar negeri, biasa kan mereka langsung gacha bintang 5 ya, seberapa besar efek dia. Oke, segitu dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye.